Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andini Nur Afifah dengan NIM 253333033 dari program studi farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Buku Penuntun Ilmu Resep dalam Praktik dan Teori karya Dr. C.F. Van Duyn dan Dr. O.F. Uvelier. Review ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Ilmu resep merupakan cabang penting dalam ilmu farmasi yang mempelajari tentang penulisan, peracikan, dan penyerahan obat berdasarkan resep dokter. Sebagai mahasiswa farmasi, memahami dasar ilmu resep sejak awal perkuliahan sangatlah penting, karena sebagai bekal sebelum terjun ke dunia kerja. Buku ini dipilih untuk direview secara kritis guna mengetahui kelebihan, kekurangan, serta relevansinya dengan ilmu farmasi saat ini. Adapun tujuan di review ini adalah untuk mengetahui isi buku, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta menilai relevansinya dengan perkembangan farmasi modern. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, berikut identitas buku yang saya review, yaitu judul buku ini adalah Buku Penuntun Ilmu Resep dalam Praktek dan Teori, ditulis oleh Dr. Andes C.F. Van Duyn dan Dr. O.F. Uvelier. Buku ini diterjemahkan oleh Dr. Andes K. Satya Dharma, Dr. Andes S.P. N. Nainggolan, dan E. Wangsa Putra. Diterbitkan oleh Sorangan di Jakarta pada tahun 1947 dan termasuk dalam bidang farmasi ataupun ilmu resep. Jadi, buku ini membahas 5 aspek utama. Yang pertama yaitu pengenalan resep sebagai bentuk komunikasi antara dokter dan apoteker. Kedua yaitu penggunaan istilah Latin seperti singkatan S, Signa, MF, Mr. Fag, dan DTD Dateless Dosis yang sering ditemukan dalam resep. Ketiga yaitu berbagai bentuk sediaan farmasi seperti serbuk, kapsul, salep, larutan, dan emulsi. Keempat yaitu teknik peracikan obat secara praktis, dan kelima yaitu cara menghitung dosis dengan benar untuk mencegah medication error. Buku ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diapresiasi. Yang pertama yaitu penyampaian materinya sistematis dari konsep dasar hingga praktik peracikan, sehingga mudah dipahami secara bertahap. Kedua yaitu pembahasan istilah Latin sangat membantu mahasiswa dalam memahami singkatan resep dan mencegah kesalahan interpretasi. Ketiga yaitu buku ini mencakup berbagai bentuk sediaan farmasi yang relevan dalam praktikum farmasetika. Dan yang keempat yaitu buku ini menanamkan nilai ketelitian dan tanggung jawab seorang farmasis dalam membaca resep dan menghitung dosis. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan loh. Yang pertama yaitu karena diterbitkan tahun 1947, beberapa materi sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan farmasi modern. Yang kedua yaitu buku ini belum membahas teknologi modern seperti dispensing elektronik, farmasi klinik, dan software kefarmasian. Yang ketiga yaitu tidak ada ilustrasi atau diagram pendukung, padahal visualisasinya sangat membantu pemahaman proses peracikan. Dan yang keempat yaitu beberapa istilah yang digunakan terkesan kuno dan perlu disesuaikan dengan terminologi kefarmasian masa kini. Meskipun sudah lama diterbitkan, buku ini masih relevan untuk memahami dasar istilah Latin, konsep bentuk sediaan, perhitungan dosis, serta sejarah perkembangan farmasi. Namun, mahasiswa tetap perlu melengkapinya dengan referensi modern seperti Farmakope Indonesia, buku farmasi klinik, standar pelayanan kefarmasian, serta teknologi dispensing dan software farmasi. Sebagai penutup, buku Penuntun Ilmu Resep merupakan referensi farmasi klasik yang sistematis dan komprehensif. Buku ini memberikan fondasi yang kuat dalam ilmu resep dan tetap relevan sebagai bahan pembelajaran dasar maupun sejarah kefarmasian.
Adapun saran saya, buku ini sebaiknya diperbarui dengan menambahkan pembahasan farmasi klinik, pharmaceutical care, teknologi modern, serta ilustrasi dan contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami oleh pembaca masa kini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.